Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Landasan Kurikulum Falsafah, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan. Saya Salvi Setia Cahyani, NIM 066, akan membahas mengenai landasan kurikulum falsafah. Pada umumnya, falsafah pendidikan terdapat 4 falsafah, yakni perennialisme, esensialisme, progresivisme, dan rekonstruksionisme. Di dalam falsafah perennialisme, kurikulum bersifat subject-centered dan pembelajaran yang bernuansa teacher-dominated classes yang mereka sebut liberal education dengan tekanan utama pada bahasa, sastra, matematika, logika, seni, dan sains. Kedua ada falsafah esensialisme. Aliran esensialisme ini menginginkan agar pendidikan fokus pada mempertahankan peradaban manusia dengan mentransfernya melalui pengembangan kemampuan intelektual baik dalam proses maupun dalam konteks pendidikan. Ketiga adalah falsafah progresivisme. Pada falsafah progresivisme ini, kurikulum berfokus pada pemberian kegiatan dan kesempatan belajar kepada siswa untuk memperoleh suatu pengalaman, di mana siswa harus difasilitasi dan dimotivasi agar dapat mengkonstruksi sendiri realita yang ada dengan bermodalkan pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya. Kurikulum pada progresivisme ini lebih mengutamakan pada proses daripada produk. Jadi, siswa adalah subjek dan guru sebagai fasilitatornya. Yang keempat ada falsafah rekonstruksionisme. Falsafah rekonstruksionisme ini menginginkan kurikulum sebagai instrumen untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan agar siswa melakukan rekonstruksi sosial melalui pelajaran yang relevan seperti sosiologi, ekonomi, antropologi, ilmu politik, dan psikologi. Saat ini di Indonesia lebih menitikberatkan aliran rekonstruksionisme dalam melakukan pengembangan kurikulum ke depannya, karena dianggap aliran ini adalah aliran yang lebih baik daripada aliran sebelumnya. Selain falsafah pendidikan, di dalam landasan kurikulum falsafah juga terdapat falsafah negara Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional. Berdasarkan MPR RI nomor 4 tahun 1973 tentang garis-garis besar haluan negara yang disebutkan bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah, serta berlangsung seumur hidup. Pembangunan di bidang pendidikan ini didasarkan atas falsafah negara Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, mampu mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, dan mencintai bangsa dan sesama manusia, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wardani, NIM 063 dari kelas MPIB. Saya akan menyampaikan poin kedua, yaitu kemasyarakatan. Berikut penjelasannya. Bab 2, kemasyarakatan. Dalam kemasyarakatan dijelaskan 2 poin. Poin pertama, masyarakat sebagai suatu sistem sosial. Poin kedua, kekuatan sosial yang mempengaruhi kurikulum. Poin pertama, masyarakat sebagai suatu sistem sosial. Masyarakat dikatakan sebagai suatu sistem sosial karena ciri umum dari manusia sendiri adalah selalu hidup berkelompok. Landasan kemasyarakatan sangat penting dalam pengembangan kurikulum, dikarenakan yang pertama, pendidikan mengandung dan memberikan pertimbangan nilai. Yang kedua, pendidikan diarahkan pada kehidupan dalam masyarakat. Dan yang tiga, pelaksanaan pendidikan dipengaruhi dan didukung oleh lingkungan masyarakat tempat di mana pendidikan itu dilaksanakan. Masyarakat merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat berbagai subsistem yang berjenjang secara struktural, mulai dari subsistem kepercayaan,
subsistem nilai atau norma, subsistem kebutuhan, dan subsistem permintaan atau demand. Poin kedua, ada kekuatan sosial yang mempengaruhi kurikulum. Berbagai kekuatan sosial yang mempengaruhi pengembangan kurikulum menurut James W. Thornton dan John Wright dalam bukunya Secondary School Curriculum diklarifikasi menjadi 4. Yang pertama, ada kekuatan sosial yang resmi. Kekuatan sosial yang resmi tersebut terdiri dari pemerintahan suatu negara, ada pemerintahan daerah, dan ada perwakilan Departemen Pendidikan setempat. Yang kedua, ada kekuatan sosial setempat. Kekuatan tersebut terdiri dari, yang pertama ada yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Yang kedua ada persatuan orang tua atau murid. Yang ketiga perguruan tinggi. Yang keempat ada kerukunan dan persatuan keluarga. Yang kelima ada penerbit buku-buku pelajaran. Yang keenam ada kebiasaan masyarakat setempat. Selanjutnya ada media massa dan perkumpulan yang berdasarkan kemanusiaan. Adapun kekuatan yang ketiga yaitu organisasi profesional, seperti halnya persatuan dokter, persatuan guru, dan persatuan ahli hukum. Yang terakhir, ada kelompok atau organisasi yang bergerak berdasarkan kepentingan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar Abdullah Fikih dari kelas MPIB, nomor NIM 206 190047. Saya akan mempresentasikan poin yang ketiga, yaitu kebudayaan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kebudayaan merupakan faktor penting sebagai akar pendidikan suatu bangsa. Ornstein dan Hankes juga menyatakan pentingnya kebudayaan sebagai landasan bagi kurikulum dengan menyatakan bahwa kurikulum itu is a contract of that culture. Yang pertama, peradaban dan kebudayaan. Peradaban dan kebudayaan memiliki garis perbedaan yang jelas, namun keberadaan keduanya tidak bisa dipisahkan. Peradaban tidak akan muncul tanpa pengaruh kuat suatu kebudayaan, namun kebudayaan yang ada belum tentu mampu hadir sebagai sebuah peradaan. Yang selanjutnya, yang B, masyarakat dan peradaban. Dalam konteks kurikulum, posisi masyarakat harus dijadikan sebagai acuan atau landasan yang tidak boleh dilepaskan. Perkembangan masyarakat juga tidak lepas dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hasil kemampuan berpikir manusia. Yang C, dimensi kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu yang kompleks. Karena itu, dalam praktiknya, kita dapat melihat berbagai dimensi kebudayaan yang terpisah. Para ahli berpendapat bahwa kebudayaan memiliki dimensi tertentu, yaitu keluarga, pendidikan, politik, ekonomi, agama, dan teknologi. Yang D, penyebab perubahan kebudayaan. Masyarakat yang berada pada tingkat kebudayaan yang tinggi dapat dicirikan dengan selalu adanya perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan bukan hanya disebabkan oleh salah satu faktor saja, tapi juga kombinasi dari berbagai faktor, antara lain hasil-hasil penemuan, difusi kebudayaan, cita-cita dan ideologi, faktor geografis, dan pertambahan penduduk. Yang E, perubahan kebudayaan Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang tergolong besar di dunia, tinggi dan hidup dalam suatu kawasan Nusantara yang terdiri atas ribuan pulau. Yang F, implikasi sosial budaya dalam penyusunan kurikulum. Sebagai salah satu dimensi dari kebudayaan, implikasi dasarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum harus disusun berdasarkan kondisi sosial budaya masyarakat. Yang kedua, karena kondisi sosial budaya senantiasa berubah dan berkembang sejalan dengan perubahan masyarakat, maka kurikulum harus bersifat fleksibel. Program kurikulum harus disusun dan mengandung materi sosial budaya dalam masyarakat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 3 mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.